Anak-anak mau ikut ngaji. Anak SMA. Anak SMA. Cukup Pak. Iya. Kesini Pak. Lewat TikTok. Oh, lewat TikTok. Lewat TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu nukuk simak di hormat kumaha taramang sedayana. Luar biasa. Sehat walafiat. Mari kita gunakan nikmat sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah dengan kita datang ke majelis ini untuk kita mengaji dan mengkaji ya. Dengan mengkaji Islam kita akan semakin paham dengan Islam. Setelah paham kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Islam adalah panduan hidup kita dari seluruh aspek kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu harus sesuai dengan Islam. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas kajian yang berkaitan dengan sekarang bulan Rabiul Awal ya. Tanggal berapa sekarang? 4. Tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 4. Tanggal 5 ya. Gitu. Nah, hubungan dengan Rabiul Awal, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Yang pertama, cinta kepada Allah, Pak Abu ya. Cinta kepada Allah. Kedua, cinta kepada Rasulullah. Kita coba lagi mencintai siapa lagi? Pada para ulama, kepada orang tua kita, itu harus mencintainya. Kalau mencintai Allah, gimana cara mencintai Allah itu? Taat, patuh, tunduk. Kenapa kita cinta kepada Allah? Allah itu mencintai kita dengan sangat tulus, tanpa ada apa? Kalau suami mencintai ibu tulus nggak Bu? Tulus nggak? Ada yang diharapkan dari ibu, dari suami ke ibu? Ada yang diharapkan nggak? Ada. Apa? Kalau ibu tidak mau melayani, suami nggak bakal cinta. Ada udang di balik piring. Allah mah benar-benar tulus ikhlas, tanpa ada mengharapkan imbalan dari kita. Allah kan Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang tak pernah terbilang gitu. Tanpa diminta pun Allah ngasih gitu. Itulah Allah. Maka kita harus mencintai Allah.
Dan kata Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa artinya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kamu sekalian Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Mengikuti siapa yang di sana? Mengikuti Rasulullah. Kalau cinta kepada Allah, kata Rasulullah, ikuti aku, gitu kan? Ya, pasti Allah akan mencintai kita, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita cinta kepada Allah. Nah, boleh sekarang kita cinta yang kedua, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah itu, Bu? sunah-sunahnya. Yang paling awal, Ibu dulu pernah bercinta pada sebelum waktu nikah. Apa yang dirasakan ketika orang yang kita cintai? Banyak mengingatnya dan menyebut namanya. Ibu kan suka sampai ke gundam, ke bawah mimpi, Bu ya. Ingat terus, sampai ingat terus ya, Bu. Susah dilupakan kamu, apalagi waktu cinta pertama, Bu ya. Itu nggak bisa. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Siang terkenang, malam terbayang-bayang. Ingat terus. Sedang makan ingat kamu, sedang tidur ingat kamu, sedang di kamar mandi. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun. Jadi kalau kita gimana? Evita lama. Tamala dia Tasik Malaya, Bu. Jadi dia orang Tasik ya situ. Jadi orang yang cinta Rasul selalu mengingat dan menyebut namanya. Seperti apa nyebut nama Rasulullah itu? Banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sholat bukan hanya kita, Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya. Gitu. Untuk apa kita sholat kepada Nabi? Agar kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Nanti Nabi kan mencari-cari siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah. Jadi, kalau kita nanti ngaku-ngaku, nih saya cinta, padahal waktu hidup tidak pernah bersolawat. Ya, jadi kalau orang ngaku-ngaku cinta, tapi nggak ada buktinya, nanti di akhirat nanti kita dicuekin. Nanti Allah siapa di antara jamaah yang paling cinta kepada aku, kata Rasulullah, nanti akan memberikan pertolongan. Nabi-nabi yang lain tidak bisa ngasih syafaat. Siapa yang ngasih syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seringlah bersolawat. Ibu sering bersolawat? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala boleh pakai tidak, boleh tidak, mangga ya gitu. Dan ketika sholat Bu ya. Setelah apa sholat? Ketika sholat, setelah syahadat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Kalau kita cinta ya kita harus sering menyebut nama. Seperti dulu waktu pacaran kan sebut nama. Kadang-kadang sambil gundam itu namanya sebut-sebut Bu ya gitu. Namanya Kang Dadang. Kang Diding, Kang Dudung. Sampai ke bawah mimpi, karena memang saking cintanya gitu. Kalau tidak cinta ya sahabat itu sebut namanya. Ya. Jadi Ibu, mari kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, gimana cinta Rasul itu? Adalah ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Apa sunnah Nabi itu? Puasa sunnah, sholat sunnah. Puasa sunnah, Sholat sunnah. sholat sunnah, Apa sunnah? yang sunnah-sunnah. Nabi itu paling berupaya menjaga sholat fardunya selalu di awal waktu. Saudara, menjaga waktu sholat itu ya di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Karena adalah orang-orang yang gimana Bu yang beriman, wahai orang yang beriman. itu kan kalau kita pengen masuk surga Firdaus gimana caranya? Menjaga sholat. Wa ala sholawatihim yuhafidun. Kalau awalnya qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Khusyuk. Nanti ada kalimat dan memelihara sholatnya ya. Melihara sholatnya selalu di awal waktu, menjaga wudhunya, menjaga bacaannya, menjaga gerakannya, gitu kan, menjaga kekhusyuannya, gitu. Itu baru sholat yang Allah terima. Tapi kalau wudhunya asal, gerakannya ngebut kayak tari patas, ya gitu. Bacaannya kepada ruku, apalagi hatena kamana wae. Kamana wae hatena. Allahu Akbar, ingat apa itu? Pikiran kemana-mana. Udah can maya respect. Suami keui-ui 3 tahun 3 lebaran gak pulang-pulang. Kamana suamiku? Kalau dia khusus sholatnya bilang Allahu Akbar. Artinya apa? Allah maha besar. Selain Allah Kecil. maha kecil. Kalau kecil gimana? Jangan dihadirkan dalam sholat. Suami simpan dalam tempatnya. Jangan disimpan dalam hati. Bagi mantan. Lupakan mantan bisa? Oh bisa Bu ya. Susah Bu, susah lupakan. Nggak bisa, coba-coba bisa. Itu pasti masih terngiang-ngiang di telingaku. Masih terngiang. Susah tadi. Kita susah ya. Kalau Allah Akbar, berarti Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, jangan dihadirkan ketika sholat. Suami lupakan dulu. Simpanlah mobil di garasi, jangan simpan dalam hati. Nggak cukup dalam hati mobil. Ingat ke mobil, ingat segala macam. Gimana mau khusyuk? Nah kalau dia tidak khusyuk, bukan Allahu Akbar Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Segala muncul gitu kan? Gitu. Kalau Allahu Akbar, Allah yang hadir, yang lain stop dulu, jangan hadir. Ketika muncul, hilangkan lagi. Bisa nggak kalau begitu? Bisa ya. 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat berikutnya, mulai. Setan kan terus bermain-main. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Dalam hati bermain dulu agar pikirannya tidak fokus kepada Allah. Ya, Rasulullah itu orang yang paling menjaga sholatnya. Kalau kita sholat kadang-kadang azan berkumandang baru datang. Rasulullah ada persiapannya dulu. Ya, kalau tanpa persiapan, apalagi kan menghadap Allah. Kita janjian ketemu Pak Presiden jam 12. Pak Jokowi udah minta kita datang ke istana jam 12. Jam berapa kita hadir ke istana? 10. Lalu jam 9 udah datang. Ya, tapi kalau ketemu datangnya udah jam 13, jam 1 Allah, Pak Jokowi dicuekin, diusir sama protokol gitu. Kalau kita pengen pentingkan oleh Allah, maka datanglah sebelum waktu. Kita ketemu Allah itu di awal-awal waktu, jangan setelah masuk atau sudah berjam lebih kita baru datang, ya. Allah akan marah dengan kita. Jadi Rasulullah orang yang paling berupaya menjaga sholatnya. Wa ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya itu. Kemudian Rasulullah tidak hanya sholat wajib Bu ya, yang sunnah pun dijaganya. Dijaga, apalagi yang wajib, apalagi yang sunnah aja, apalagi yang wajibnya sunnah pun Allah jaga, dia jaga. Mana yang Rasulullah jaga sholatnya? Tahajud. Setiap malam Rasulullah selalu bertahajud.
Kenapa? Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam bangun dan bertahajudlah. Bertahajudlah asa, mudah-mudahan rabbuka Tuhanmu gimana? Mengangkat derajat ke lebih yang tinggi. Maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Tiap malam Rasulullah bangun, tiap malam jam 3 sudah bangun. Sampai-sampai istrinya Aisyah cemburu dengan Rasulullah itu. Sangat cemburu. Waktu pagi kan mungkin waktu semakin dingin Bu ya udara Bu ya. Apalagi di puncak, di Lendong, di Bandung itu. Sebagai istri mungkin pengen subuh itu dipeluk sama suaminya Bu. Dulu pengen dipeluk sama suaminya kalau subuh-subuh. Tiris. Udara dingin kan butuh kehangatan seorang istri kan. Ketika bangun nanti sudah nggak ada di sampingnya. Enggak ada. Salat. Kenapa? Ada. Itu fitrah itu fitrah. Bangun kalau sudah nggak ada, dia udah lagi sujud menghadap Allah. Kata Aisyah, ya Rasul, kau kan sudah dijamin masuk surga. Sudah masuk dijamin masuk surga, terus kan sudah masuk dari dosa-dosa. Kenapa begitu semangat menghadap Allah? Katanya sampai bengkak kakinya Bu Rasulullah itu. Kenapa bengkak? Sholatnya lama. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Al-Imran. Nisa. Rakaat yang kedua Al-Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Rakaat keempat terus bisa 3 jam 2 jam baru selesai. Terus sujudnya lama sujudnya itu. Kalau kita kan sholatnya paling rakaat pertama kulhu, kedua kulhu, ketiga kulhu, keempat kulhu, tambah lecet kulhu. Karena pengen cepet. Kenapa Nabi sholatnya lama Ibu? Kenapa sholat Nabi itu lama? Gitu. Nggak cepet-cepet Nabi sholat. Kalau berjamaah itu cepet nggak lama-lama. Kenapa? Harus memperhatikan makmumnya. Kata Nabi harus bijak imam itu. Mentang-mentang habis Quran 30 juz itu ya. Wah, rakaat pertama tadi Al-Baqarah dicampur ke Al-Imran. Balik. Tinggal. Dia udah rontok tuh lututnya ya. Lain maka kok malah tadi dulu gitu. Itu namanya imam yang gak bijak Bu. Kan di belakang ada makmumnya siapa? Ini aki-aki. Ada aki-aki. Ini. Ada anak kecil, ada karyawan mungkin dalam mobil bekerja lagi. Karyawan kan ada jamnya kan dibatasi. Istirahat paling cuma setengah jam. Kalau telat masuk kerja dapat surat peringatan dari bos. Nanti bisa-bisa banyak yang dikeluarkan gara-gara sholat di masjid itu. Kalau berjamaah, imam harus jangan yang paling panjang, ya singkat saja. Nah kalau sendirian boleh berapa jam pun. Ibu kenapa Nabi sangat lama sholatnya? Nah begini Bu, Ibu dulu pernah berpacaran dengan calon suami sebelum suami. Kalau ketemu suami, calon suami pengen cepatnya pengen lama-lama kayak Ibu. Kalau ketemu dengan pacar, berapa jam Bu ketemu pacar dulu? Kalau cintanya tulus pengen lama-lama kan? Oh ini mati banget Ibu ya. 2 jam itu terasa baru 2 menit kayaknya Bu. 3 jam itu hanya mungkin berapa menit saja. Apalagi di malam pertama itu Bu itu. Satu malam caranya hanya 5 menit aja Bu. Karena kenapa itu? Saking indahnya ketemu dengan orang yang kita cintai. Kalau cintanya tulus, Ibu senang berlama-lama. Kalau cintanya kapaksa, disuruh ke orang tua, males. Udah senyum aja nggak mau. Apalagi udah nungguin calon suami sampai berjatuh. Oh itu doa anggaresol itu. Nabi kenapa cinta kepada Allah? Cinta yang tulus. Nanti ketemu orang yang kita cintai, pengennya berlama-lama, bisa ngobrol dulu, dialog, curhat ke Allah gitu kan. Kan sholat itu kan itu kita menyampaikan masalah kita. Kata Rasulullah itu kalau sholat itu kita ngangkat tangan, Allah akan turun tangan, gitu rumusnya. Bawa masalah ke dalam sholat, nanti ketika sholat disampaikan, Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Sholat selesai masalah
Selesai. Kenapa? Allah turut campur dalam masalah kita. Apa saja urusannya, masalahnya curhat ke jangan curhat ke tetangga, jangan Bu. Jangan nggak ada solusinya ke tetangga itu malam. Kompor-kompor. Nyebar kemana-mana. Ibu kalau curhat ke Allah saja malam jam 2 bangun, nangis di hadapan Allah. Nanti Allah akan memberikan solusinya. Kalau ke tetangga, ke teman, kalau kalian ada solusinya, malah pinjam duit dicarekan. Ngomel, dikasih enggak ngomel Maya gitu kan. Disebar-sebar ke yang lain itu. Di Nabi itu kalau sholatnya lama karena dia senang bertemu dengan kekasihnya adalah Allah. Ya, nah sekarang bisa nggak kita seperti Nabi gitu kan? Usaha. Insya Allah. Ya nggak usah 3 jam sholat tahajud ya cukup 2 rakaat minimal gitu. Bacaannya. Sebelum azan, sebelum berkumandang ada apa tarhib ya? Assalatu wassalamu alaihi. Udah bangun itu? Itu sudah bisa, masih 2 rakaat masih bisa itu. Itu 2 rakaat minimal 2 rakaat. Syukur kalau salat tahajud itu berapa rakaat tahajud itu? 11 rakaat, 8 rakaatnya tahajud, 3-nya witir. Tapi rutin tiap malam gitu. Tapi izin dulu ke suami gitu. Ya gitu. Pak mau ajak tuh suaminya. Suaminya kan tidurin. Oh tidur ini, oh gitu. Bang nanti malam izinnya mau tahajud dulu gitu. Gitu. Takutnya ria ya, enggak ria juga ya gitu. Takut nanti suami ada masalah atau apa nanti ketika bangun mana istriku nggak ada di sampingku gitu. Ngamuk nanti. Iya gitu. Ya Rasulullah adalah orang yang sangat menikmati sholat tahajudnya. Kalau puasa ya Rasulullah berpuasa ya gitu. Jadi kita harus berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah ya di dalam ibadah. Berikutnya apa Ibu? Selain ihya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Senin Kamis. Puasa banyak sunah-sunah. Puasa. Ibu suka puasa Senin Kamis? Ya. 1 hari 2 hari. Atau yang pertengahan bulan? Ya. 13, 14, 15 ya. Tadi itu juga harus, tapi tetap ada seizin suami Bu ya. Kalau ibadah sunnah itu harus ada masih ya gitu. Yang penting kasih kabar ke suami. Syukur kalau ngajak gitu ya. Memang kalau sunah izin. Izin ya. Takut dari suami mau ngajak mana gitu jalan-jalan ke puncak gitu kan udah bawa bekal kok suami lagi istrinya lagi puasa. Masa bakal sendirian di puncak gitu kan? Kalau memang ada acara ya ada kompromi tentang itu. Dan berikutnya sekalian, termasuk kategori cinta Rasul adalah menteladani Rasulullah. Dibuka Al-Qur'annya surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21. Surah ke 33. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Fi Rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada Rasulullah itu adalah uswah yang hasanah. Ya, uswah yang baik, contoh yang baik. Liman kana, bagi siapa? Orang yang mengharap. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebahagiaan hari akhir serta banyak menyebut nama Allah. Jadi orang yang pengen rahmat Allah
pengen bahagia di hari akhir, ya, gitu. Maka dia harus mencontoh, menteladani Rasulullah dalam segala aspeknya. Tadi kan dalam ibadahnya, yang lainnya apalagi dalam bermuamalah, hubungan dengan manusia, dengan dirinya. Kalau Nabi makan, gimana makannya Nabi? Berhenti sebelum kenyang. Makan setelah lapar, Berhenti sebelum berhenti kenyang. sebelum kenyang. Kalau kita sebelum kenyang, Terus. hantam terus. Apalagi bulan puasa. Segala-gala dimakan. Oh, itu namanya makan balas dendam. Siang-siang nggak makan, pas maghrib, wah, merdeka. Segala ayam. Bakso, bakmi, bakwan, bakso, batagor, dan bak-bak yang lainnya. Hantam terus sampai kenyang. Gugulingan, kemerkaan. Maghrib itu biasa, apalagi taraweh. Nabi nggak begitu. Ada Nabi kalau buka ya cukup dengan air putih dan kurma 3, 5 atau yang ganjil itu 3, 5 itu udah cukup Nabi itu. Ya, kalau kita belum makan gorengan, belum makan es campur, kayaknya belum puas itu. Kalau dalam sholat tarawih ingat terus sih, jangan-jangan keburu habis bisa anak-anak itu. Iya. Nabi makannya gitu. Ya. Jadi makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang gitu kan. Gitu. Dan kalau makan dibagi 3 bagian, Nabi itu makan 1/3 buat air, 1/3 buat udara, 1/3 buat makanan. Karena kalau perut nggak dibagi 3 cuma 100 saja, makanan semuanya ya nggak bisa nafas. Gitu. Itulah pengaturan makan, gitu kan. Makan Nabi pakai apa? Tangan kanan. Ibu suka makan tangan kiri? Di hajatan tuh, atau di mana itu? Tidak boleh makan tangan kiri. Boleh nggak berdiri? Kecuali kepepet. Kepepet. Duduk. Duduk. Ya, tangan kanan. Ada kursi kalau di undangan. Pada undangan ada kursi. Cari dulu keluar. Bawa tikar di rumah. Kadang-kadang orang nggak paham Bu ya ngajarin itu ya. Kadang-kadang nggak disediakan kursinya Nah, itu. 1 kali doang sih di gedung itu. Saya pernah tuh undangan ke hotel, di hotel Olive itu, memang itu ada pejabat, saya diundang. Nggak ada kursi Bu. Orang-orang pada berdiri tuh makannya, aduh gimana, saya nggak mau kayak gini. Udah cari keluar dulu, cari tempat duduk gitu kan. Nggak boleh dalam Islam makan berdiri itu, nggak boleh. Secara kesehatan juga, secara medis itu nggak boleh, nggak sehat makan berdiri itu. Ya itu tuh orang harus paham. Kalau mengundang siapkan tempat duduknya gitu. Ya kan ya itu berarti nggak paham ya, nggak paham aturan agama yang kayak gitu. Iya. Yang pinter-pinter yang berdiri ya. Anak-anak kita makan kadang berdiri, anak-anak itu makan. Tangan kiri lagi, jadi udah makan tangan kiri lagi Bu anak-anak sekolah itu. Terus juga kalau makan tidak boleh meniup makanan, jangan ditiup. Tunggu sampai dingin dulu. Itu kalau kita kadang-kadang makan pengen yang panas-panas Bu ya. Kalau nggak panas, nggak seru. Ibu makan bakso udah dingin enak nggak? Nggak enak, gitu kan. Kalau Nabi jangan ditiup gitu, udah aja, jangan, nggak boleh tiup-tiup. Tunggu sampai, maka Nabi sampai wafatnya tidak ada satupun gigi yang tanggal, nggak ada. Utuh begini tuh utuh. Kalau kita kan udah usia banyak yang coplok ya. Coplok. Karena kalau kita kan nggak teratur. Esnya aja, wah udah makan es yang panas sudah makan. Banyak gigi yang sudah terkena pola makan yang salah, pola minum yang salah gitu kan. Nabi tidak seperti itu. Dingin dulu nasi ya udah, justru dingin dulu. Gitu. Ya kalau makan katanya tidak boleh. Kalau kita makan berjamaah jangan manggil yang jauh atau yang dekat aja, gitu kan. Di sana ada rendang, kita di sini cuma ada sayur asam. Oh jangan dulu, putar dulu dia meja diputar, jangan diputar ya. Nggak muter-muter. Nggak muter-muter. Dicari makanan yang dekat dengan kita gitu, jangan punya orang diambil gitu, nggak juga kayak gitu. Terus gimana? Makan berdoa dulu. Habis makan berdoa dulu. Ibu gimana doa makan? Udah apa semua?
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Terus habis makan jadi amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin gitu kan. Itu dipraktekkan ke anak-anak kita gitu. Kalau tidak doa dulu nanti khawatir setan ikut makan. Ya gitu. Akhirnya makan kita nggak ada habisnya, lapar tuh sampai satu bakul habis itu. Kenyang-kenyang. Yang gemuk setannya. Gemuk juga itu makan itu. Ibu ya, jadi makan aja itu Nabi begitu. Ada aturannya, ada aturannya. Ibu kalau ke toilet, ke kamar mandi gimana? Doa dulu. Gimana doanya? Kaki yang mana? Kaki yang mana? Yang kiri. Kanan keluar. Gimana doanya itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedang berbersih dan beristinja, doanya apa? Kalau sedang berbersih enggak? Harus baca doa lagi. Bukannya di dalam kamar mandi enggak boleh? Boleh, kalau berdoa boleh. Berdoa boleh. Waktu masuk doa. Ketika istinja bebersih udah selesai, doa lagi. Gimana? Enggak tahu doanya. Gimana Bu? Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Itu doa ketika bersih. Terus selesai mau keluar baca doa lagi. Dan doanya gimana? Alhamdulillahilladzi adabani ada wa'afani. Alhamdulillah adhaba anil ada wa afani. Itu harus dibaca juga. Nanti selalu begitu apapun. Yang paling penting juga ketika ibu dengan suami mau melakukan tugas negara, gimana Bu doanya? Kan nggak ada doanya Bu ya? Kenapa ada anak-anak yang nggak nurut gitu kan, nggak nurut, susah diatur, sholatnya amburadul, jangan-jangan prosesnya ada yang salah Ibu. Enggak baca doa. Langsung aja kayaknya. Ibu sabar dulu Bu ya. Sabar. Wudu dulu kalau mau gitu. Wudu dulu. Lama keburu. Keburu apa? Wudu dulu, sholat sunnah dulu. Garuk. Baca doa dulu, karena kalau nggak baca doa, setan ikut campur di situ nanti. Gitu. Kalau doa dulu kan minimal setan nggak ikut campur. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan ya. Tidak ada tata keramanya Ibu. Karena kalau langsung saja nggak ada proses apa. Nanti anak lain itu anak-anak yang kurang adab, kurang soleh, kurang pinter kan. Pinter tur bener, jujur toh bohong. Lagu apa itu Bu? Lagu Ujang. Ujang gitu. Kalau prosesnya betul, cara ikut Rasulullah, ada di Sumatera Barat itu ada gubernur punya anak 10, habis semua, 10, 30 juz habis semua. Kenapa? Karena prosesnya itu harus ada aturannya gitu kan. Karena kan pendidikan itu kan dari mulai pranikah, pendidikan itu dari mulai pranikah ada pendidikan di situ. Bagaimana memilih suami yang baik, bagaimana memilih istri yang baik, itu ada aturannya. Jangan langsung ketemu di jalan langsung jadi. Ada proses pemilihan. Ibu kalau milih suami gimana syaratnya? Minimal 5-an milih suami itu. Udah jadi suami sekarang nggak bisa dipilih lagi. Beriman, yang kaya, yang ganteng. 5-an. An pertama orangnya yang beriman. An kedua orangnya tampan. Ketiga mapan, sopan. Kelima jantan. Itu gitu. Beriman, tampan, mapan, sopan, dan jantan. Kalau nggak jantan gimana Bu? Kita nggak punya keturunan. Gitu. Itu harus dipenuhi itu.
Nah, suami milih istri, gimana? Suami milih calon istri? Sama kayak Selena cantik. Harus 3D dan dindun itu harus dan dindun. Dandanannya pantas dan dirapi gitu. Din agama. Rambutnya disisir, pakai bajunya matching warnanya, pakai di rumah pakai bedak, pakai wangi, bukan bau minyak tanah lu ya. Marehong. Malam-malam pakai apa tuh yang nyamuk itu? Autan. Disumpahin. Disumpah bukan nyamuk lah, bau autan gitu. Pakai dasar bolong-bolong. Gara-gara suami tadi rumah. Ibu kalau keluar rumah danannya bagus banget Bu ya. Kalau ke kondangan Bu. Buat siapa itu pantas begitu? Buat orang lain. Buat tukang ojek. Pas di rumah sayang. Jadi kenapa suami nyari yang lebih rapi karena di rumahnya kurang rapi. Udah jadi sama dia juga sama. Oh gitu? Oh iya. Mau tidur makan jengkol dulu. Aduh. Tidur makan jengkol. Aduh, suami mabok di kamar. Gimana? Dannya harus bagus. Din, agamanya harus bagus. Din, artinya agamanya harus bagus, ibadahnya soleh, baik, soleh. Dun, apa dun? Dunianya cukup. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan, yang sedang saja. Kaya teh jangan, nanti bisa sombong. Miskin teh jangan, nanti bisa kufur gitu kan. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan, yang sedang saja. Terlalu gemuk jangan, terlalu kurus jangan, yang sedang saja. Gitu ya. Khairul umur awsatuha kan Nabi. Perkara yang paling baik adalah yang sedang saja. Yang tengah-tengah saja, jangan terlalu kata Bang Haji Roma Irama itu ya. Roma Irama itu. Ibu ya, jadi Nabi itu sangat apa? Tadi apa tadi? Berarti yang milih calon suami itu yang singa-singa. Ada yang masih singlet? Ada. Ada. Tapi Allah ya. Itu ada prosesnya, ada proses pemilihannya, ada prosesnya dulu. Allah itu mengakhiri prosesnya nanti. Ada nggak proses usahanya gitu? Tapi kan kalau udah takdirnya dari dapat yang ini. Tapi kita nggak tahu kan siapa. Tapi ada usaha dulu mencari. Ya ikhtiar dulu. Nanti tawakal di situ. Apa tawakal itu? Serah diri. Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Udah berusaha, gitu kan? Juga ibu kalau minimal nyari suami minimal 3 ras, minimal 3 ras itu Bu. 3 ras itu yang paling standar itu ras. Satu orangnya waras Bu. Waras sih kalau gini. Waras jangan. Jangan. Yang kedua, tiap hari bisa beli beras Bu. Iya. Kalau udah beras nanti makan apa? Dikasih rumput ibu mau. Kalau kamu kasih rumput seneng, kalau istri kasih rumput nggak bisa. Ras ketiga punya mobil ras ini. Punya mobil ras kan? Gitu. Berarti ada ketiga Bu ya, minimal 2 itu ya, orangnya waras bisa beli beras ya. Itu posisi aman gitu kan itu. Ya gitu. Ibu ya, jadi kedua dalam segala aktivitas nanti banyak doa itu. Mau makan doa, mau tidur sama istri doa terus, apapun doa. Mau keluar rumah kan doa juga Ibu. Tadi ibu keluar gimana tadi sebelum keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula. Kata Rasulullah pasti selamat orang itu kalau baca doa itu. Pasti selamat. Kenapa? Allah membimbing kita sampai manapun, sampai pulang lagi dalam keadaan selamat gitu. Di jalan selamat, pulang pun dalam keadaan iya, karena kita serahkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, udah Allah nanti yang membimbing kita gitu. Kalau kita keluar rumah asal saja ya udah. Terus ibu naik motor, mobil
Baca doa lagi Bu. Gimana doa naik motor? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa gitu naik motor, naik pesawat, mau ibu mau ke Bali tuh atau mau ke Lampung. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa usaha. Itu doa itu sangat penting. Kenapa? Karena kita ya semua ada di tangan Allah, hidup kita ini bukan tangan kita sendiri. Jadi apapun, termasuk kita mau hari ini mau belajar kan tadi doa kan tadi doa itu mau belajar juga biar ilmu itu masuk ke otak kita. Ilmu kan milik Allah, bukan milik kita. Allah ngasih ilmu kan dikit, tapi kalau kita mau mencarinya, meminta Allah, pasti Allah ngasih. Allah mudahkan dalam mencari. Ada orang yang belajar susah banget, susah ingat, cepat lupa. Usia kita begitu ya. Diajar berkali-kali nggak ingat dulu. Baru ngaji pada siang, udah pulang bilang sama bapaknya, ibu mah, tadi ngaji apa di majelis? Naonnya. Tadi lagak di jalan dan baru 10 menit aja nggak tahu apa gitu. Kata John, lagak di jalan gitu ya. Apapun aktivitas kita selalu diaku dengan doa-doa tadi. Memang kita coba selama kita juga lakukan doa-doa kepada Allah apapun kegiatan kita. Itu cara Rasulullah dalam. Dan Nabi juga termasuk orang yang sangat sederhana Bu ya. Sederhana, tidak mewah-mewah. Luar negeri nggak pakai pesawat pribadi, pesawat jet Bu ya, di luar negeri. Jet pribadi. Ibu Rasulullah naik apa kalau jalan-jalan? Naik onta. Sekarang naik apa jalan-jalannya? Toyota. Dulu naik onta, sekarang naik Toyota. Nah, gitu, ya. Nanti sederhana, pakaian sederhana. Kadang Nabi itu kadang-kadang pakaiannya sampai tambalan itu ada tambalannya kan Nabi itu kan. Saking sederhananya Nabi juga tidak pernah nyuruh istrinya, dia tambal sendiri gitu. Suami ibu gimana Bu? Kalau ada tambalan sendiri atau ibu yang nambalin? Jahit atau kain, Dijahitin, tukang permak ya. kalau nggak mampu, kecuali kalau masih Kita mah nggak yang bolong nggak usah ditambal udah buang aja. Kalau Nabi mah ditambal gitu kan gitu. Kalau Nabi kan orang kaya Bu. Nanti itu orang kaya. Khadijah itu seorang miliarder Rasulullah itu. Nabi pun pengusaha waktu itu. Pengusaha dan di sini juga pengusaha, sama-sama pengusaha. Konglomerat gitu kan. Bukan konglomerat kan. Konglomerat gitu kan. Tapi ketika Nabi wafat, habis hartanya Bu. Habis. Kemana harta Nabi habis? Dipakai untuk agama, untuk dakwah. Kalau pejabat kita kan setelah jadi pejabat nambah atau berkurang kekayaannya? Namanya berlipat-lipat. Nabi habis semuanya karena untuk kepentingan agama. Itu beda-beda Nabi dengan kita menjabat untuk dapat harta. Kalau Nabi menjabat adalah untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama. Sampai ketika wafat Nabi tidak punya apa-apa. Apa warisan Nabi Bu? Al-Quran dan hadis. Warisan Nabi apa? Al-Quran dan hadis. Ya, itu dua saja. Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lam tadillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Kata Nabi, artinya apa? Taraktu fikum, telah aku tinggalkan amroini, dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, jika engkau berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka sekarang Quran ini dijadikan warisan Nabi, harus kita pelajari sekarang, pelajari ajarannya itu. Ya, gitu. Jadi kalau kita merasa umat Nabi Muhammad harus dekat dengan Al-Quran, kedua dekat dengan hadis. Apa beda Quran dengan hadis? Bedanya Ibu? Al-Quran kan kalam Allah, kalau Al-Hadis perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah, tapi tetap sumbernya dari Allah. Kata Allah dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Artinya apa? Wama yang tiku, dan tidak Nabi itu berkata dari hawanya sendiri, tapi in huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah. Kalau kita bicara dari nafsu kita, kalau Nabi bicara dari wahyu Allah. Wahyu Allah pasti benar. Makanya ucapan Nabi jadi apa sekarang? Jadi hukum. Hukum, aduh omongannya hukum semua. Apa yang dikatakan jadi hukum. Apa yang dilakukan jadi hukum. Apa yang disetujui Nabi itu jadi hukum. Tadi Nabi makan, itu jadi hukum. Kata hadis kalau makan harus tangan, itu perbuatan Nabi, gitu kan? Nabi tidur sebelah mana? Ke kanan, ya. Ibu-ibu bagaimana itu perbuatan Nabi, gitu kan? Nabi tidur sebelah mana? Ke kanan, ya. Ibu-ibu bagaimana? Waman tarokat, dan semua orang yang tarokat meninggalkan sholat, takut hendakan sungguh dia telah menghancurkan agama. Jadi kalau pengen agamanya kuat, sholat ditegakkan. Kalau pengen hancur, tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Pas sholat sekali di depan imam dalam sholatnya. Ada orang tidak pernah ke masjid seumur hidupnya. Pas sekali ke masjid, paling depan di masjidnya. Semua hidup nggak pernah dikerudung. Pas terakhir kerudung gitu. Ketika hidup pakai lekmong dulu, pakai bupati, bukan paha tinggi-tinggi. Pakai bajunya dajjal, kelihatan dada jembujal. Pas mati di kerudungan, gitu kan? Aduh. Nggak pernah ya? Lalu sekarang nggak bu? Sekarang enggak ya? Waktu SMA di kota SMA? Pakai rok ini nggak? Oh enggak? Ya begitu, ya. Nabi itu hidupnya selalu apa yang Nabi ucapkan menjadi hukum, gitu ya. Apa itu hadis itu? Apa itu hadis bu? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Ada 3 hadis itu. 1 perkataan, 2 perbuatan, 3 ketetapan Nabi. Perkataan ya Nabi berbicara tadi as-salat itu perkataan Nabi ngomong jadi hukum. Nabi berbuat tadi itu jadi hukum. Contoh perkataan yang lain, kata Nabi sallu kama ra'aitumuni sholli, ya gitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu kan? Sholatlah engkau sebagaimana lihat aku sholat, gitu kan? Di kalau itu harus mengikuti cara Rasul. Tidak boleh sholat mengikuti karep sorangan, tidak boleh. Jadi kalau sholat pengen terima oleh Allah ada 2 cara. 1 niat karena Allah, 2 sesuai dengan cara Rasul. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena calon mertua, karena suami kita sholat, dan cara yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Ya, itu Nabi, kata Nabi, sholatnya sebagaimana engkau kamu lihat aku sholat. Kalau sesuai ya diterima, kalau sesuai ya tidak diterima. Apa yang ketetapan Nabi? Ketetapan Nabi bu? Pernah suatu hari dengan sahabat berjalan ke sebuah tempat. Di jalan itu Nabi menemukan seekor biawak. Bu biawak. Pembekalan sahabat sudah hampir habis. Nah melihat biawak itu sahabat menangkapnya, kemudian dipotong, kemudian dibakar, dimakan. Nabi diam saja, melarang tidak, menyuruh tidak. Berarti kalau begitu hukumnya apa? Boleh. Melarang tidak Nabi teh, cici mana tuh? Ngalikin baik. Nyuruh enggak, makan enggak begitu, Nabi diam aja. Melarang tidak. Nah berarti diamnya Nabi sama dengan boleh. Oh, iya, biawak itu. Berarti halal ya Pak? Iya. Mungkin biawak beda dengan buaya bu ya. Beda dengan buaya bu? Beda. Buaya kan tariknya kan itu. Apalagi buaya darat bu ya. Beda. Beda. Sekali lagi bahwa
cinta Rasul sekarang adalah bagaimana kita mengkaji, mengamalkan yang dua tadi, mengkaji Quran dan mengkaji hadis. Ini adalah kemudian Nabi yang paling, kalau tidak ada Quran, hidup ini pakai cara apa kita hidup kalau nggak ada Quran? Ibu kalau sedang mengkaji Quran, isinya apa sih Quran itu? Ibu udah yang kaji Quran, isi tentang apa saja? Petunjuk, pedoman, Tentang apa kira-kira itu? sedang tentang ketakwaan, tentang segala macam ada Tentang ketakwaan, ketakwaan, apa lagi? tentang Tauhid, haram, haram, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, kecil, apa lagi? Kalau disimpulkan Quran ini, yang berapa juz semuanya? 30, Berapa surah? 114, Berapa surah? 114, Berapa ayat? 6.666 ayat. 6.236 ayat. 6236, bukan 666, bukan 6236. Tapi yang gampang Ada orang pengen gampang aja. 6 4. Yang itu adalah 6236. Nanti coba di rumah nanti dicek ulang lagi menjumlahkan dari alfabetnya ya, berapa. pernah sih udah Pernah? Cocok nggak? cocok. Ya, jangan. Ya. Nah, kalau kita lihat Quran secara global isinya itu pertama tentang apa? Tentang akidah itu yang pertama itu. Akidah, akhlak, Akidah tauhid. tentang keimanan, akidah itu. Terus yang kedua Akhlak, tentang syariah. Apa syariah itu? Hukum Islam. Hukumnya ada dua. Satu hukum ibadah, kedua hukum muamalah. Apa ibadah itu? Hukum ibadah apa? Hukum yang mengatur tata cara manusia melakukan hubungan dengan Allah. Itu namanya hukum ibadah. Contohnya apa? Hukum sholat, puasa, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji. Itu Quran seperti itu. Allah nyuruh sholat, kan banyak ayat tentang sholat bu ya. Aqimus sholat wa atuz zakat ada. Tentang waktu sholat, gimana? Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat sesuai dengan pada waktunya. Ada waktu sholat, ada waktunya. Kapan kita sholat? Ada waktu sholat. Sekarang menggunakan ilmu falak bu, atau astronomi itu bisa diatur sekarang. Tidak boleh sholat duhur jam 11 ya. Ada. Nah lagi semangatnya bu ya, imannya lagi mau naik gitu. Soalnya duhur aja jam 11 semangatnya ya. Subuh jam 3 ya. Ada waktunya. Di dalam Quran itu surah apa? Surah Al-Isra ayat 78 tuh. Aqimis sholat liduluki syamsi ila gosakil lail wa Quran al-fajr gitu kan. Aqimis sholat liduluki syamsi ketika tergelincir matahari. Jam berapa tadi matahari itu? Sekarang jam 11 lebih 48 kayaknya sekarang itu. kurang ya. Ya, ketika di atas kepala itu baru kita sholat kan sholat duhur itu. Terus sampai sore, sampai malam ada asar, ada maghrib. Di malam ada tiga yang malam itu. Yang siangnya ada 2, duhur asar. Yang malamnya ada 3, maghrib, isya dan subuh itu. Tapi dari sekian banyak sholat, kata mana yang paling utama itu? Yang paling mana? Sholat fajar. Kenapa sholat fajar itu bu? Kita sholat, kita Quran fajar apa? Karena mashuda. Apa artinya kamu itu? Pergantian malaikat. Inna Quran al-fajri kana mashuda. Artinya apa? Sesungguhnya fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Berapa miliar malaikat menyaksikan sholat subuh kita? Miliaran malaikat. Ketika kita berdoa kepada Allah, malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. Termasuk mustajab kalau malaikat ikut mengaminkan doa kita. Makanya kalau pengen doa yang sungguh-sungguh maka disampaikan ketika waktu subuh. Karena malaikat mengaminkan doa kita. Gitu. Jadi sholat pun kita harus itu dijabarkan di dalam syariah Islam, ya gitu. Sholat itu sangat banyak. Tentang puasa kan Quran tentang apa tentang puasa? Coba mana ayat tentang puasa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'allakum. Terus ayyama ma'dudat faman kana minkum
maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman kana minkum. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an gitu kan. Tentang zakat ada ayat tentang zakat. Gimana zakat? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Tuh, itu ada berapa di sana? Ada 8 asnaf dalam berzakat. Jadi kita jangan salah ngasih ya, ada aturannya, tidak sembarangan orang. Ada apa tadi? Amil, ada apa lagi? Fakir miskin. Fakir, miskin, amil, gorib, rikob, sabilillah, itu sabil. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, gorib, rikob, sabilillah, itu saya ada 8 itu namanya apa? Namanya mustahik zakat. Ya. Jangan salah alamat, itu harus masuk 8 enggak itu? Itu ada aturannya. Untuk apa juga mewajibkan berpuasa zakat? Untuk apa zakat diwajibkan oleh Allah kepada kita? Meringankan yang susah. Wajib zakihim, Membersihkan diri. mensucikan, ya, mensucikan harta dan jiwa kita. Gitu. Perintah zakat banyak. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa bergandengan sholat dengan zakat? Wajibnya sama. Kalau zakat hubungan dengan Allah, kalau zakat ada hubungan juga dengan sama manusia. Gitu. Dengan Allah harus baik, dengan orang juga harus baik. Jangan dengan Allah baik, dengan tetangga akur, jangan. Ya, dengan suami masalah jangan. Ya, harus baik dengan manusia. Itulah makanya setiap ada sholat pasti ada zakat, itu selalu bergandengan. Ya, karena itu ada semacam pasangan ideal antara sholat dengan zakat. Jadi semua ibadah-ibadah itu dari mulai sholat, zakat, termasuk haji itu dijabarkan di dalam Al-Quran. Gimana tentang haji Bu? Ada apa tentang ayat tentang haji? Surat apa? Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa haji Allah wajibkan? Man istata'a, bagi orang-orang yang mampu gitu. Kalau nggak mampu nggak usah haji. Mampu apanya? Satu mampu fisik, kedua mampu pesakna. Fisik dan pesak harus mampu. Fisiknya sehat, pesaknya kanker. Uangnya banyak, tapi fisiknya sakit. Nggak bisa. Ibu mau haji tapi lagi mengandung, jangan dulu haji, nggak boleh. Takut lagi tawaf, pakai sama orang Afrika, merjol gitu. Gencet langsung, wow, bahaya nanti. Tapi namanya keren Bu, lahir di Mekah namanya Jaskia Meka. Jaskia Meka. Namanya Siti Muzdalifah, lahirnya kan di Muzdalifah lahirnya tuh. Tempat tanggal lahir Muzdalifah, Mekah, hebat ya. Tempat lahir cerewet, tempat keren. Kalau tempat lahirnya Mekah, dia anak-anak Mekah yang hebat itu kan. Tapi tetap dalam itu tidak boleh. Karena kategori sakit nggak boleh, sedang hamil. Kenapa sedang hamil tidak boleh puasa, tidak boleh haji? Haji adalah ibadah fisik Bu. Fisiknya nggak sehat nggak bisa. Berapa jarak Safa Marwah itu? 500 meter. Berapa kali? 7 kali. Berapa 7 kali 5? 3,5 kilometer harus jalan kaki. Dari sini ke mana? Dari sini ke mana? Ke Balaraja. Berapa? 3,5 kilometer. Kurang lebih. Iya. Kalau fisiknya tidak kuat ya. Memang sekarang juga ada untuk yang sakit ada kursi roda ya, yang pakai mesin ada itu. Neng aja jalan-jalan ngebut kemana gitu. Tapi saya malu ya. Pakai gojek nggak boleh pakai ojek. Itu ya, itu mah. Jangan dalam Quran tentang itu Bu ya. Jadi Quran itu berdasarkan tentang satu syariah ibadah, yang kedua syariah muamalah. Apa muamalah itu Bu? Hubungan manusia dengan manusia. Contohnya apa? Apa contoh muamalah itu?
Quran menjelaskan tentang jual beli. Siapa yang berjualan berarti? Yang menjual orang, yang membeli manusia. Itu kan kata manusia. Ada nggak kiranya jual beli? Ada. Ya, ketika jual beli ada ijab kabul di situ. Saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Ibu suka begitu nggak kalau ke warung? Saya terima kerupuknya, saya serahkan. Itu baru sah itu. Ibu ke mall, ke Cimol, Ciputra Mall, beli baju. Suka ijab kabul nggak dengan si kasirnya? Koloyong wae kan? Simpen uang, koloyong aja. Dan dalam pandangan Islam itu katanya tidak sah ijab kabul dulu. Iya, gitu. Jangan kau main koloyong baik. Juga yang ya? Yang penting udah bayar kan? Iya. Memang secara hakikatnya memang udah bayar. Hanya nggak diucapkan saja kan? Gitu. Gitu. Dan juga tidak boleh menjual barang-barang yang diharamkan. Nggak boleh dalam Islam itu. Nggak boleh menjual barang yang haram. Bagaimana dengan menjual rokok, Bu? Boleh nggak menjual rokok? Boleh. Rokok haram atau halal kata ibu? Ibu? Yang bilang haram siapa? Acungkan tangan. Ada yang bilang Siapa yang bilang halal? juga enggak. di antara keduanya. Tapi Bu, Nggak ada bacaannya. Di rokok kan nggak ada bacaannya. ada kalimatnya apa di rokok itu? Rokok jahat apa sih? Merusak kesehatan jantung apa lagi? Termasuk apa tuh? Janin itu berarti haram itu kalau lihat itu. Tapi kadang orang nggak bisa baca, kebanyakan bapak-bapak nggak bisa baca. Kalau bisa baca, takut dengan rokok, atau karena nggak bisa baca tuh kebanyakan buta huruf. Karena nggak bisa baca tulisan, jadi akan apa ini? Kalau baca isinya itu kan bisa serangan jantung. Tapi udah bisa baca juga tetap aja Kurang-kurang bisa baca. Saya punya teman guru, namanya sama Pak Gunawan. Baru set kedua, saya kan hobi olahraga bulu tangkis. Baru set kedua udah langsung jatuh. Napas langsung saya bawa ke mobil, bawa ke Tiara, di jalan dalam lepas itu. Kenapa dia rokoknya sangat hebat, sehari bisa 3 bungkus. Rokoknya nggak tahu merokok di Samsul lagi. Kedua kopinya juga, kopi kalau bikin kopi setengahnya itu kopi sama itu. Ya setengah, bukan kita kan kopi paling sendok ya, ini sampai setengah itu kopi itu. Iya, kopi sama rokok diaduk ya, udah itu sama menutup ketup jantung itu ketutup itu tidak bisa itu. Ya rokok itu secara dampak itu haram gitu kan, maka tidak boleh menjual rokok. Gitu. Oke, rokok kadang-kadang masih dijual ya. Laki-laki megang rokok. Ya itu jual beli ada aturannya, tidak boleh menjual yang haram, tidak boleh. Ada ijab kabulnya gitu. Itu syariah yang berbicara, Quran yang berbicara. Yang kedua tentang apa lagi selain jual beli? Tentang munakahat, pernikahan. Siapa yang nikah itu? Orang dengan orang. Ada aturannya enggak? Ada, sangat ketat itu tentang pernikahan itu, nggak sembarangan. Termasuk nikah beda agama kan haram dalam Islam. Harus satu agama, tidak boleh nikah beda agama. Dipaksakan beda agama nikah? Gimana Bu? Ada orang lari ke Singapura, ke Australia, nikah di Australia. Kenapa di Indonesia nggak dinikahkan? Terus dengan di Australia gimana nikah beda agama? Apakah tetap sah atau tidak sah? Tetap tidak sah. Dipaksain zina sepanjang masa. Anaknya lahir dari hasil berzina. Tidak punya bapak di situ, yang punya cuma ibunya saja. Bapaknya nggak ada, sekalipun secara biologis bapaknya adalah si A, ya. Gitu. Tetap secara Islam dia bukan bapaknya yang sah. Dia hanya punya binti saja, ya, bersambung ke ibunya. Bapaknya nggak ada. Itu dalam Islam sangat ketat, ya. Binti aja ya Pak? Ya? Binti aja. Gimana? Yang kayak begitu jadi binti, nggak ada bapak. Iya, nanti bersambung ke ibunya. Tapi kalau nanti dia udah besar nikah gimana? Wali hakim Bu, wali hakim. Dengan bapaknya tetap nggak bisa nggak sah dengan bapak, kasihan dia. Makanya ketika mau nikah bapaknya harus jujur, Apalagi ada kasus hamil sebelum nikah ada Bu ya.
Banyak ada ya. Itu harus jujur si suami itu, bapak itu. Kalau memang dulu lahirnya hamil sebelum nikah, jangan berani jadi wali, nggak boleh. Tapi dia nikah lagi setelah lahir gimana itu hukumnya? Oh setelah, oh wanita nih yang hamil. Oh iya. Kan lahir tuh. Iya. Sama ditikahin lagi Suaminya juga. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu nikah ketika hamil dibolehkan untuk menutupi rasa malu, Bu. Kan malu kan ya, Bu ya? Oh tiba-tiba lahir, wah mana sih bapaknya? Jangan-jangan tuh gara-gara apa tuh? Bandung lautan api. Berpondong ke belas laki. Iya, atau cendol di kelapaan. Berkadang baru bapaan. setelah lahir dia nikah lagi Pak? Ya, lahir nikahkan lagi. Boleh dia jadi wali? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, hanya tadi nikahnya boleh. Ketika hamil, boleh nikah untuk menutupi rasa malu saja. Kata Imam Malik, setelah lahir nikah ulang lagi. Kata Imam Malik itu. Ya, gitu. Tapi tetap dia bukan anak yang dia, anak dia, gitu. Tapi yang kadang bisa Ya. yang keduanya gitu, anak yang keduanya kan udah sah nikah lagi ya. Baru dijualin. Oh yang keduanya, ya itu kan yang kedua kan berilah nikah dulu itu kan. Jadi yang pertama. Ya kan anak pertama itu yang ibu, anak pertama kadang-kadang gitu, ya. Banyak sih kan, kalau anak kedua kan sudah aman, Bu. Yang penting anak pertama itu. Kalau nggak dinikahin lagi malah udah aja ya. Iya, harus nikahkan ulang gitu. Itu harus terus terang sih bapak itu, kalau memang dia hamilnya dulu sebelum nikah ya jangan berani menikahkan. Nanti itu namanya tidak sah dan zina sepanjang masa. Kasihan anak kita zina seumur umur. Harus terus terang gitu. Daripada malu ya udah terus terang aja, jangan malu kan gitu. Itu ada aturannya nikah itu, ya. Nggak bisa. Anak laki-laki aman, Bu ya. Anak laki kan tidak perlu wali kan.